Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Ya, aku tahu, meskipun hari ini lebih lelah daripada hari sebelumnya, kalian harus tetap semangat ya, meskipun tanpa penyemangat. Nah, hari ini saya, Cynthia Dewi Prasetyo, dan juga teman-teman saya, Francisca Aurelia Safitri, Muhammad Rizky Eza Wirawan, dan juga Dwi Atika Mulyaningrum. Kita akan membahas tentang berbagi pengalaman melalui cerpen. Apa sih yang kalian ketahui tentang cerpen? Cerita pendek. Wah, jelas dong, kan singkatannya itu. Perlu kalian ketahui bahwa bab tentang cerpen meliputi 1. Mengidentifikasi unsur intrinsik. 2. Mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan. 3. Menyusun teks cerpen. Dan keempat, pembahasan teks melalui kegiatan literasi. Kita jelaskan satu persatu ya. Mari kita pahami tentang mengidentifikasi unsur cerpen. Sebelumnya saya mau menanyakan, apa sih yang kalian ketahui tentang cerpen atau cerita pendek? Cerpen atau cerita pendek adalah prosa yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Sekarang bisa dipahami ya. Yuk lanjut kita bahas. A. Mengidentifikasi unsur cerpen. Apakah kamu gemar membaca cerita? Untuk kamu yang nggak terlalu suka membaca, kamu bisa mencoba membaca cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, dan satu permasalahan. Nah, karena ceritanya yang tidak terlalu panjang, cerpen cocok dibaca untuk kamu yang masih berhati membaca. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cermati apa sih unsur intrinsik cerpen itu. Terdapat 7 macam unsur intrinsik dalam cerpen, diantaranya tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Ada 7. Yuk kita simak ke-7 unsur intrinsik tersebut. Pertama yaitu tema. Kalian pasti sudah familiar dengan kata tema sejak sekolah dasar. Ya apa bukan? Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan tema adalah nyawa dari cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Kedua, tokoh dan penokohan. Di pembelajaran bahasa Indonesia, pasti di dalam suatu cerita ada tokoh dan penokohan. Apa sih tokoh itu? Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Dan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. 3. Latar. Apa sih latar itu? Latar merupakan gambaran tempat, waktu, suasana cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa di dalam cerpen terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Yang keempat, alur atau plot. Pasti kalian tidak asing lagi dengan alur di pembelajaran bahasa Indonesia ini. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian, alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, mari kita simak pengertian jenis 3 alur itu. Alur maju adalah cerpen yang dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Setelah itu adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita itu lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik oleh pembaca dan pengarangnya. Yang keenam, yaitu amanat. Apa sih yang kalian ketahui tentang amanat? Coba kalian jawab dulu dan kalian simpan ya jawaban itu. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya, cerita Maling Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu ataupun kedua orang tua kita ya.
Ketujuh, gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan lebih baik menarik dengan menggunakan majas. Ayo kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Apakah sebuah cerita pendek yang indah memiliki struktur? Halo teman-teman, setelah kalian memahami tentang unsur-unsur cerita pendek, penting juga kalian memahami tentang struktur dalam teks cerita pendek ini. Terdapat 4 bagian struktur teks cerita pendek, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Saya akan jelaskan satu persatu agar kalian lebih memahaminya. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini merupakan struktur yang berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama. Pengenalan pelaku dapat berupa penjelasan penokohan, misalnya kondisi tokoh atau apa yang dialaminya pada awal cerita. Pengenalan latar berkaitan dengan tempat, waktu, atau suasana yang telah terjadi. Latar dapat digunakan pengarang untuk membuka dan menghidupkan cerita, serta membuat pembaca terfokus pada cerita. Latar juga merupakan sarana pengekspresian tokoh. Bagian kedua adalah rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah dalam cerita pendek akan berlanjut di rangkaian peristiwa, munculnya tokoh lain, serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau suatu masalah. Bagian ketiga adalah komplikasi. Komplikasi muncul akibat adanya konflik yang dialami oleh tokoh utama. Umumnya, tokoh utama akan berkonflik dengan tokoh lain dalam cerita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahap ini juga ditandai dengan tokoh terhadap konflik yang dialaminya. Bagian ini juga merupakan puncak ketegangan di dalam cerita. Bagian keempat adalah resolusi. Setelah cerita mengalami puncak ketegangan, konflik yang terjadi mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Pengarang akan mengupayakan solusi atau pemecahan masalah pada konflik yang dialami tokoh sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Hal ini juga menyatakan bahwa sebuah cerita telah berakhir. Sekarang, tentunya teman-teman telah memahami kan 4 bagian dalam struktur teks cerita pendek. Kebahasaan teks cerpen. Dalam penulisan teks cerita pendek, pengarang tentu akan menggunakan kosakata yang beragam. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang bervarian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis kata. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan dapat mencakup banyak kata-kata lainnya. Kata umum atau disebut juga dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata khusus disebut juga hiponim. Contoh kata umum: warna. Kata khusus: kuning, hijau, merah, biru. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan teks yang berisi gambaran atau penjelasan tentang sesuatu yang sedang diceritakan dalam tulisan yang bertujuan membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan langsung benda ataupun situasi yang diceritakan tersebut. Kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang bersumber pada PWBI dan KBBI. Contoh kata baku: mengapa. Kata tidak baku: kenapa. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah sebuah informasi yang menjelaskan tentang suatu peristiwa di dalam cerita terjadi. Contoh, pada sore hari dan pukul 6 pagi. Gaya bahasa perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan. Jenis majas perbandingan. Alegori. Contoh, lelah hatiku menasihati anak keras kepala itu. Alusio. Contoh, kisah maling kundang sering digunakan untuk mengajarkan nilai moral. Simile. Contoh, kedua anak itu layaknya air dan minyak kita bertemu. Metafora. Contoh, kemarin si jago merah melahap satu rumah penduduk. Sinestesia. Contoh, ucapannya yang pedas telah menyayat hatiku. Metonimia. Contoh, paman datang mengendarai wuling. Litotes. Contoh, silahkan menikmati hidangan ala kadarnya dari restoran ini. Hiperbola. Contoh, tangisan Tina membanjiri makam ayahnya. Personifikasi. Contoh, air bersiul menerpa pipiku dengan lembut. Pada Prototo. Contoh, Pak Eko membeli seekor kambing seharga 1 juta rupiah. Totem pro parte. Contoh, kampung ini meraih lomba gapura. Eufemisme. Contoh, di manakah letak kamar kecilnya? Gaya bahasa penegasan. Majas penegasan merupakan gaya bahasa yang mengulang suatu kata dengan tujuan untuk
menegaskan atau suatu. Jenis majas penegasan. Pleonasme. Contoh, ia jatuh ke bawah saat turun dari pohon rambutan. Repetisi. Contoh, maju, maju, teruslah maju Indonesiaku. Tautologi. Contoh, sudah cukup dusta dan kebohongan yang kau sampaikan. Klimaks. Contoh, karyawan di kantor itu awalnya hanya puluhan, lalu bertambah hingga ratusan, dan sekarang jumlahnya mencapai ribuan orang. Inversi. Contoh, makanlah kue ini. Makanlah adalah predikat, kue ini adalah subjek. Retosis. Contoh, buang sampah yang benar itu di tempat sampah kan? Elipsis. Contoh, ayah di kantor. Koreksio. Contoh, hanya siswa kelas 9 yang akan mengikuti cerdas cermat. Maaf, maksud saya kelas 8. Gaya bahasa bertentangan. Majas bertentangan adalah majas yang menyatakan sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan maksud yang berlawanan dengan pernyataan dalam kalimat. Jenis majas bertentangan. Paradoks. Contoh, ia kaya raya, tapi jiwanya hampa. Antitesis. Contoh, seorang angkutan harus cermat dalam melihat uang keluar dan masuk. Kontradiksi interminus. Contoh, formasi kita lengkap kali ini, kecuali satu teman kita yang tidak hadir karena sakit. Gaya bahasa sindiran. Majas sindir bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang. Jenis majas sindiran. Ironi. Contoh, terlalu pagi kamu berangkat ke sekolah, waktu menunjukkan pukul 06.30. Sinisme. Contoh, baumu tuh seperti kambing di kandang belakang, mandi sana. Sarkasme. Contoh, dasar tidak becus, pulang saja kamu kalau sudah tidak bisa kerja. Satiri. Contoh, harga gula sekarang mahal sekali ya, sungguh deh, kopi ini pahit sekali. Innuendo. Contoh, kalau kamu sudah siap tinggal kelas, tidak apa-apa kok. Kalau nilaimu merah, ditambah lagi saat semester depan, berkata dengan tenang tetapi geram. Hai teman-teman, mari kita menyusun teks cerpen. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu Anda pernah mengalami peristiwa yang berkesan dan sulit dilupakan, bukan? Beberapa peristiwa menarik yang terjadi dalam kehidupan Anda dapat diangkat menjadi sebuah cerpen. Dari ide cerita yang menarik dapat menghasilkan sebuah cerpen yang mampu memikat pembaca. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun cerpen. 1. Sumber ide penulisan cerpen. Inspirasi atau ide bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengamatan, membaca buku, atau cerita orang lain. Semua sumber inspirasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penulisan cerita pendek. 2. Teknik menulis cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang beralur tunggal dan ditulis berdasarkan satu urutan peristiwa. Susunan kerangka cerita harus dibuat terlebih dahulu sebelum menyusun suatu cerpen. Menulis cerpen dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tema cerpen. Tema cerpen digunakan sebagai landasan untuk menulis cerita. 2. Menentukan sudut pandang. Penentuan sudut pandang digunakan untuk mengetahui posisi pengarang di dalam cerita. 3. Menentukan tokoh dan penokohan. Penggambaran tokoh-tokoh dalam suatu cerita dapat menggunakan metode analitik dan dramatik. 4. Penentuan latar. Penentuan latar meliputi keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. 5. Menyajikan peristiwa dalam alur cerita. Penyajian peristiwa bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengamatan, membaca buku, atau cerita orang lain. 6. Menulis cerpen menggunakan bahasa yang menarik. Dan yang ketujuh, mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh. Oke, sekian dulu materi menyusun teks cerpen. Mari kita membahas ke materi yang selanjutnya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemahaman teks melalui literasi.
Apa sih literasi itu? Tentunya literasi tidak asing bagi kalian semua. Teks literasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Namun, literasi sebenarnya memiliki makna yang lebih kompleks dan dinamis. Tidak hanya kemampuan menulis dan membaca saja. Pada pembelajaran ini, kita akan memahami dengan membaca buku kumpulan cerpen dewasa. Apa sih cerpen dewasa itu? Nah, cerpen dewasa merupakan cerita yang mengandung unsur kedewasaan. Misalnya cerita yang berjudul Wanita dari Negeri di Atas Awan. Cerita ini ditulis oleh Nick Cave 1999 dan cerita ini telah dibaca oleh sebanyak 296.000 kali. Cerita ini dipublikasikan sudah ada di aplikasi Wattpad dengan jumlah vote sebanyak 814. Setelah membaca cerita yang berjudul Wanita dari Negeri di Atas Awan, berikanlah tanggapan kalian tentang cerita tersebut. Nah, jangan lupa seperti isi teks tersebut, toko yang disukai, nilai-nilai kehidupan, kemudian rekomendasi cerita dalam buku kumpulan cerpen dari teman, guru, atau orang lain. Sekian dari kami kelompok 5 pamit mengundurkan diri, telah selesai menyelesaikan penjelasan teks cerpen. Saya Muhammad Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.